lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pangandaran di Sriwijaya Pagi. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan pendengar, kita lanjut kembali. Dan seperti yang dijelaskan di awal tadi, kita akan ada obrolan komunitas atau bisa dikatakan obrolan pagi ya, Sriwijaya Pagi. Dan pada hari ini spesial karena ada hubungan dengan kesehatan ya, dengan tema besarnya Respon, Recognize Preeclampsia on the Journey of Motherhood, dengan tema maternal health atau kesehatan ibu hamil. Dan ada Adriana Mahardika dari Fakultas Kedokteran Unsri yang akan menjelaskan tentang apa yang disebutkan tadi ya dalam obrolan komunitas kali ini. Langsung baik kita ngobrol bersama Adriana Mahardika. Halo, Assalamualaikum. Halo Dola. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kalau Dola gimana nih kabarnya? Iya, sehat juga. Lama udah ketemu Iya, terakhir kapan ya kita ketemu? Ya, kalau ketemu udah 2 tahun ya, waktu SMA ya. Bener banget, sekarang udah semester 3. Hebat, keren ya. Adriana, banyak kegiatan kan ya? Alhamdulillah banyak. Asik banget sih selama perkuliahan ini. Iya. Enggak suntuk, enggak jenuh. Enggak kok. Justru kita malah benar-benar mencoba belajar sekaligus menerapkan ilmu-ilmu yang kita pelajarin selama kuliah di kedokteran itu di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan kayak contohnya Respon ini. Oke, jadi walaupun sibuk di perkuliahan tetap ikut kegiatan sosial dan komunitinya. Iya, benar. Kalau di Fakultas Kedokteran banyak ya kegiatan-kegiatan seperti Respon ini? Banyak, justru kita malah berusaha untuk selalu gitu mencari kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita lakuin untuk masyarakat. Oke, kalau Respon ini kegiatan nasional atau regional? Kalau Respon ini sebenarnya kegiatannya regional, tapi kalau kita mau untuk mencakup seluas mungkin audiens yang bisa kita cakup. Oke, jadi banyak yang bisa dibantu ya dalam bentuk penyuluhan atau mungkin kesehatan ya. Iya, benar banget tuh. Terus Respon ini kan juga selain kampanye offline, kita ada kampanye interaktif online-nya kan. Nah, di kampanye interaktif online ini yang kita berharap bisa menggait lebih audiens yang lebih besar sampai keluar Indonesia gitu, Wak. Oke. Saya pernah terlihat itu ada bentuk media sosialnya ya. Iya, itu memang diwajibkan dibuat oleh peserta. Itu sebenarnya nggak wajib, tapi kita kan harus promosi, Wak. Okay. Nah, ini adalah bentuk promosi dari Respon itu supaya orang-orang ini aware tentang Respon dan materi-materi yang bakal kita bagiin ke depannya. Ya, boleh jelaskan mungkin Respon itu apa? Silakan untuk Adriana. Oke, jadi Respon atau Recognize Preeclampsia on the Journey of Motherhood itu adalah kampanye kesehatan yang udah Adria susun nih, Wak. Gunanya itu untuk meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat itu terhadap preeklamsia. Itu kan sekarang ini masih menjadi salah satu angka tertinggi penyebab kematian ibu hamil kan, Wak. Nah, ini kita harus memperbaiki ini gitu loh, Wak. Makanya Adria di sini mengambil langkah awal untuk membantu masyarakat mengerti dan mewaspadai preeklamsia ini. Ya. Kalau preeklamsia sendiri apa itu?
Jadi preeklamsia itu adalah keadaan hipertensi pada ibu hamil, Wak. Di mana tensi sistoliknya itu bisa di atas 140 dan diastoliknya di atas 90 mm air aksa. Dan itu juga biasanya terjadinya itu di atas usia kandungan 20 minggu, Wak. Oh. Terus gejala-gejalanya gimana? Gejala-gejalanya itu bervariasi, bisa dari edema kaki, terus nyeri kepala, dan sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin gejala nih, Wak, kadang preeklamsia itu malah nggak menimbulkan gejala, makanya banyak banget ibu hamil tuh sebenarnya nggak tahu kalau misalnya tuh mereka ternyata terkena preeklamsia, Wak. Itulah kenapa sebenarnya preeklamsia ini lumayan bahaya untuk ibu hamil. Nah, untuk pencegahannya sendiri itu bisa untuk para ibu hamil konsisten untuk selalu memeriksa tekanan darah mereka selama kehamilan biar bisa dipantau, Wak. Oh, jadi untuk ibu hamil diwajibkan untuk memeriksa kesehatan, terus tekanan kesehatan tadi, Tekanan darahnya darah. ya. Terus apa saja yang bisa dilakukan oleh ibu hamil sendiri kalau mau terhindar dari preeklamsia nih? Kita bisa dengan implementasi hidup sehat, Wak, tentunya. Seperti pola makannya dijaga, terus juga di kesehatan fisik dan mentalnya juga harus diperhatikan. Oh, nggak boleh stres ya? Iya, jangan banget Iya. untuk stres. Oke. Jadi ibu hamil itu ya bisa dikatakan makanannya yang cukup, bisa dikatakan bergizi lah ya. Iya, bener Makanan banget, Wak. sehat dan tanpa ada gangguan dari tekanan-tekanan yang di sekitarnya gitu. Iya. Dan itu akan membuat ibu hamil itu lahirnya dengan sehat Dengan lah ya. sehat, Iya, insya Allah oke. ibu dan bayinya. Ya, sebenarnya kalau gejala-gejala disebutkan oleh Adrian tadi ada beberapa hal. Terus dampak dari preeklamsia sendiri? Dampak dari preeklamsia itu beragam, Wak, tentunya. Tapi yang paling Adria khawatir itu adalah dampak ke mental ibunya, mulai dari rasa bersalahnya seperti itu kan, juga keadaan fisiknya yang pasti, dan itu bukan sesuatu yang bisa kita abaikan, apalagi sebenarnya tanpa preeklamsia kadang beberapa ibu tuh juga mengalami hal seperti baby blues kan, Wak. Oh iya. Itu udah berat, ditambah dengan after effect dari preeklamsia ini, apalagi kalau seandainya bisa sampai ke eklamsia itu kan berbahaya, Wak. Ya. Kalau orang-orang ibu hamil yang sering marah-marah itu preeklamsia ya? Nah, kalau itu kita Bawaan- harus balik bawaan lagi ya. personality gimana Oh nih. iya, bukan preeklamsia ya. Iya. Tetapi kalau terlihat murung, terus berat badan turun, itu juga preeklamsia kan? Sebenarnya belum tentu preeklamsia, Wak, tapi kita bisa juga untuk tetap cek kesehatan untuk jaga-jaga. Iya. Andre, kalau di Sumatera Selatan sendiri, sepengetahuan atau mungkin tahunya Andre sendiri, ibu-ibu hamil ini standarnya gimana sekarang? Kalau dari data, Standar dari gimana nih, Wak? yang kali sehatnya atau mungkin kebanyakan yang di bawah kesehatannya kurang gitu. Jadi kalau misalnya di Sumatera Selatan ini sendiri, khususnya Palembang, kalau dari yang Adria baca ya, Wak, itu masih banyak banget keadaan-keadaan ibu hamil yang mengalami komplikasi, Wak. Contohnya salah satunya preeklamsia ini, dan melahirkan dengan keadaan bayinya itu ada cacat lahir juga, Wak. Oh jadi berpengaruh dengan ini ya? Iya, benar banget, Dengan Wak. bayinya ya? Iya, jadi Oke. seluruh kondisi yang dialami ibu hamil selama masa kehamilannya itu bakal ngefek ke bayi yang di kandungan. Iya. Jadi harus dilihat kembali ya, mungkin dari suaminya lah ya atau keluarga ya. Iya, orang-orang di Ya, sekitar yang sekitarnya pasti, Wak. yang memperhatikan ya. Jangan sampai ya tadi bisa katakan dari segi psikologi yang berpengaruh pada sang bayi juga. Nah, untuk pencegahannya sendiri sekarang, pencegahan preeklamsia ya. Nah, karena kalau dari yang Adria pahamin juga, ternyata preeklamsia ini kan belum ada pengobatan yang pasti, Wak. Nah, untuk pencegahannya itu seperti yang udah Adria sebutkan tadi, Wak. Kita bisa memantau tekanan darah ibu hamil ini secara teratur gitu selama Itu masa kehamilannya. pemantauan awal ya. Iya, pemantauan awal, lalu juga memeriksakan kesehatannya secara berkala gitu kan, Wak. Dimulai dari kapan tuh kalau mantau tekanan tuh? Kalau bisa sebenarnya selalu dipantau, tapi kalau yang paling urgent itu di atas 20 minggu, karena kan preeklamsia tadi dibilang dimulai di usia kandungan di atas 20 minggu.
Jadi kalau ketika mau melahirkan juga harus itu juga harus paling paling banyak banyak diperiksa ya. Iya, Wak, untuk Oh, mencegah kan adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. ya. Kendala apa sih yang biasanya kalau di masyarakat untuk pengecekan kesehatan? Karena kan udah bisa pakai askes ya, Mm-mm. terus pakai layanan-layanan lainnya, terus yang apa kan yang biasa yang menjadi kendala masyarakat untuk susah sekali untuk mengecek kesehatan. Hmm. Atau mungkin digerakkan lagi posyandu gitu ya. Boleh, Wak. Heeh. Tapi kalau misalnya untuk kendalanya sendiri yang Iya, iya. Adria lihat tuh mungkin ada berapa yang tinggalnya lumayan jauh dari fasilitas kesehatan kita kan. Iya, iya. Tapi ada juga nih sebenarnya yang cuma ngerasa aku takut nanti meriksa ternyata gini, Iya. lebih ke beban mentalnya lagi nih. Enak santai-santai aja. Padahal santai itu Iya, yang berbahaya kalau yang nggak ngerti ya bener isinya. banget, Ya. Wak. Karena udah takut tadi Ya. jadinya malah bimbang nih ke dokter Ya. atau enggak ya. Mm-mm. Karena nggak takutnya denial kan namanya itu zaman sekarang kita bilang, atau nggak mau nerima nih kenyataan takutnya ada apa-apa. Iya, 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 oke. Nah, dari preeklamsia sendiri yang berapa persen bayinya yang kena kayak apa gizinya kurang atau mungkin kecacatan tuh? Oke. Mohon maaf nih Wak sebelumnya. Adria kebetulan belum sempat baca untuk berapa Ya. persen bayinya, tapi Adria pernah dengar beberapa bayi itu yang jadinya cacat bawaan lahir, Wak. Seperti contohnya itu mulai dari bibir sumbing gitu, Wak, atau kurang gizi gitu. Ya. Dan masih banyak lagi, Wak. Kalau yang kayak lahir belum waktunya itu masuk juga? Kalau lahir sebelum waktu itu kan prematur ya, Wak. Iya. Kalau misalnya ibunya tekanan darahnya tinggi bisa jadi kemungkinan juga terkait dengan preeklamsia, tapi bisa juga mungkin ada komplikasi yang lain juga, Wak. Oke. Nah, bagaimana kalau ibunya bukan hanya tekanan darahnya tinggi, tapi mungkin ada unsur diabetes atau apa? Itu gimana tuh? Itu bakal lebih rumit lagi, Wak. Nah, kalau udah ada komplikasi sampai ke diabetes dan yang lain-lain, itu kita benar-benar harus waspada sama kehamilan dan keadaan ibu dan anaknya ini. Oke. Ini menarik nih Andrea yang Andrea ikut respon. Respon ini sejak tahun berapa? Respon ini baru dibuat di tahun ini, Wak. Ah. Adria sebagai ketua pelaksananya. Oh gitu. Jadi respon ya. Iya. Tapi itu akan diikutkan apa kalau respon nih? Atau bentuknya secara global atau gimana? Bentuknya kan tadi Adria udah sempat jelasin kalau ini acara regional. Nah, tapi kita berusaha untuk menggait audiens di tingkat nasional dengan kampanye interaktif online. Nanti itu kita akan ada sejumlah challenge nih, Wak, di Instagram. Itu juga kita kalau dilihat di Instagram udah open volunteer untuk Banyak. orang-orang join. Oh, jadi respon ini adalah pintu gerbang komunitas Bener, Wak, pintu di gerbang Fakultas Kedokteran. secara nasional. Oh, secara nasional. Iya, Bukan pintu hanya gerbang- Fakultas Kedokteran. Bukan, Wak, kita mau kesehatan itu menjadi perhatian bukan cuma anak-anak kesehatan, Wak, tapi juga masyarakat secara luas, secara umum lebih tepatnya. Oh, jadi bisa fakultas lain, mahasiswa lain, kampus lain bisa Iya, ikut. bener banget, Wak. Makin ramai, makin bagus karena makin banyak orang yang akan mengenal respon khususnya preeklamsia dan menjadi waspada kan, Wak. Oke, jadi bisa dikatakan ini kan komunitas baru ya. Iya. Iya. Targetnya apa kalau selain tadi memberikan informasi bagi orang-orang ibu-ibu hamil? Yang pasti target utama kita tetap ke meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan tentang preeklamsia. Nah, kita juga di sini bertarget untuk memberikan aksi nyata secara nyata ke masyarakat. Contohnya kita ada beberapa kegiatan offline nanti, Wak. Apa Be? Nah, Iya. kalau mau lihat besok di KI kita rencananya ada pemeriksaan kesehatan tuh, Wak. gitu. Gratis pemeriksaan gula darah dan tekanan darah untuk publik, dan untuk ibu hamil itu gratis 3-in-1 dan tekanan darah. Besok. Besok, Apa Wak. 2 minggu? Besok. Oh, hanya minggu besok ya? Iya. Kalau untuk minggu depan kita ada kegiatan lain lagi, Wak. Oh, model lain lagi. Iya. Respon itu sendiri ketuanya Andrea ya? Iya, benar, Wak. Iya. Dan itu sejak berapa bulan ya? Sebenarnya respon ini baru benar-benar dimulai itu sekitar 3 hari yang lalu. Oh, oke. Iya. Idenya langsung lama tapi ya? Idenya sudah Iya, lama, konsepnya, tapi iya. untuk permulaan yang sebenarnya baru 3 hari yang lalu. Iya. Dan ini yang bentuk kreativitas dari teman-teman Fakultas Kedokteran ya, yang membuat macam-macam kegiatan ya. Termasuk kemarin saya lihat tuh ada yang
kalau gigi ya, penyuluhan tentang gigi ya untuk Iya, anak-anak, terus benar. cuci tangan gitu kan, Mm-mm. dan juga mungkin rujukan ke kesehatan masyarakat di mana gitu. Nah ini respon ini adalah untuk di awalnya adalah eh preeklamsia tadi. Iya, benar, Ya, Wak. seberapa seberapa besar pentingnya preeklamsia untuk ibu-ibu hamil? Ini ibu hamil yang baru punya anak satu, yang baru mau punya satu, atau eh, bisa jadi anak-anak yang sudah banyak gitu. Sebenarnya penting untuk diketahui semua ibu hamil, Wak. Nah, Nah, tapi untuk ibu kehamilan pertama itu kan risikonya lebih tinggi. ya. Nah, mungkin ibu-ibu yang hamilan pertama ini bisa lebih menggali lagi, Wak, tentang pengetahuan seputar Ibu muda kehamilan. ya, iya. Iya. Terus jadi harus banyak banyak informasi wawasan gitu ya. Iya, Wak. Nah, besok itu dikasih wawasannya. Besok kita dikasih edukasinya, Wak. Selain cek kesehatan, kita juga bakal keliling di KI, Wak, untuk memberikan Oke. edukasi Jadi seputar dari jemput bola preeklamsia. ya bisa katakan. Bener, Wak. Jadi selama ini anak-anak kedokteran hanya stay di rumah sakit atau puskesmas, sekarang coba untuk kita ke lapangan gitu. Iya, benar. Lihat ibu-ibunya yang lagi olahraga atau lagi berwisata untuk diajak dan berkonsultasi. Iya. Dan targetnya berapa ibu-ibu biasanya? Targetnya ibu hamil Sebanyak ya mungkin? sebanyak mungkin. Oh, Iya, oke. kita udah nyiapin semuanya. Pokoknya kita akan menerima semua ibu hamil selama kita masih ada di KI nanti. Iya, tapi ini ketika diketahui oleh kampus ya, gitu ya kegiatannya atau gimana? Kebetulan kan ini kegiatannya pribadi Di ya, luar Wak. ya? Iya, nggak membawa nama kampus atau organisasi Dia manapun. pengen tanya juga ada sponsornya nggak gitu? Ada, Wak, untungnya. ada ya, ada Iya. sebut ya. Iya, nggak Iya, usah iya. disebutin. Oh, iya. Ternyata banyak banget yang Nutrisi peduli gitu ya, iya. sama Iya. kesehatan, Wak. Iya, iya. Jadi ada yang dikasih untuk ibu-ibu hamil biasanya? Kalau untuk yang dikasih untuk minggu ini tuh cek Kayak kesehatan suplemen gratisnya gitu, tadi. iya. Nah, untuk suplemen tuh kita rencananya akan bagiin ketika kita nanti Sabtu depan mengadakan yang namanya Aquatic Prenatal Yoga. Oh, ada lagi. Ada lagi, Wak. Jadi minggu nanti besok hanya untuk penyuluhan, sama cek kesehatan. Iya. Mm. Nah, jadi untuk minggu depan tuh sebenarnya kita ada 3 rangkaian acara offline. Yang pertama itu USG dengan ibu hamil. Oh, kita bawa alatnya? Oh enggak, Wak, kita ada kolabor sama klinik di Palembang, namanya Klinik Mamikasa. Oh iya, nanti dikasih kayak rekomendasi gitu ya. Iya. Oke. Nah, terus tuh juga Sabtu nanti seperti yang dibilang tadi kita ada Aquatic Prenatal Yoga, itu kolaborasi juga sama Gria Bunda Ceria Palembang. Oh, Nah, jadi untuk- rekomendasi ke sana. Iya, Oke. benar. Nah, untuk hari Minggunya nanti kita itu hari besarnya nih, Wak. Hari besar yang ada penyuluhan, ada workshop. Yang kapan tuh yang besok? Hari Minggu Minggu depan. Ayo. Iya. Jadi mingguin besok, Sabtunya minggu depan, sama minggu depannya lagi. Benar, Ya, Wak. oke. Jadi 3 hari. Untuk kegiatan offline-nya iya. Untuk kegiatan online-nya kita selalu terbuka Terbuka, ini ya. untuk beberapa Ya. hari ke depan. Ya, kira-kira nganggu gak kuliah deh. Oh, tapi kalau Sabtu Minggu nggak kuliah ya? Atau Sabtu praktek? Minggu alhamdulillah nggak kuliah, Wak. Atau belum praktek ke puskesmas atau ke rumah sakit ya? Kita belum, Wak. Belum, Kita ya, kan kuliah masih ya? iya, Iya. masih preklinik ini sebutannya. Jadi Iya, kita iya. belum sama sekali menyentuh hal-hal yang berbau pelayanan di rumah sakit Iya, secara baru nyata belajar ya. itu. Iya. Kalau sudah koas itu ya. Iya. Itu tuh momen-momen yang katanya disinilah kita mempelajari skill-skill untuk Betul, menjadi juga dokter. bisa memahami karakter dari masyarakat yang ada yang kita temui ya. Iya, benar, Iya. Wak. Oke, jadi kegiatan ini tidak mengganggu kuliah ya. Untungnya Hanya Sabtu tidak Minggu. mengganggu. Ya. Kalau untuk offline-nya kan hanya Sabtu Minggu. Untuk online-nya selalu di tanggal hari ini tanggal 4 sampai tanggal 15 Oktober nanti. Online ya? Online, Wak. Online tuh ada nomor online apa gitu? Atau media sosial itu? Media sosial dong, Wak. Di DM ya? Iya, kalau mau lihat boleh lihat banget, Wak, di Instagram kita Apa @respond2you, sama TikTok kita juga ada sama namanya @respond2you tapi U-nya Respon, double tuh. ini bahasa Inggrisnya respon, Iya. RESPOND. Benar. Ya, oke. Selain dari singkatan recognize tadi, respon itu juga adalah bentuk respon kita Iya. untuk ibu-ibu hamil ini. Ya, oke. Terima kasih. Nanti kita akan lanjut kembali ya. Kayaknya asik nih ngobrol sama Andrian ya. Menambah wawasan juga, ada juga bagi ibu hamil boleh nih, atau yang punya keluarga yang dalam keadaan hamil dan ingin melahirkan ya.
bisa tanya-tanya. Ini bukan dokter tapi ya belum. Iya belum, tapi doain segera. Mahasiswa kedokteran ya. Dan kita dendang dulu lagu yang berikut ini. Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan? Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh?
Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh. Ya dulu kita lanjut kembali dalam rangkaian obrolan komunitas dan maternal health ya. Tema besarnya mengenai ibu-ibu hamil, kesehatan ibu hamil dan respon ya. Singkatan tadi recognize preeclampsia of the journey on the journey of the motherland. Jadi mengenalkan apa itu preeclampsia agar jangan banyak ibu-ibu yang terkena preeclampsia tersebut. Dan ini menjadi kampanye yang bagi luar biasa dari teman-teman respon ini dan diketuai oleh Adriana Mahardika. Dan Adriana Mahardika sendiri di responnya di media sosial ini ya masuk dalam 12 besar apa itu? Iya Pak. Ya. Jadi untuk status top 12 finalis Ambassador of Public Health AMSA Indonesia itu adalah bentuk pendaftaran Adriana ke AMSA tingkat Indonesia. AMSA ini Association Asian Medical Student Association. Oke. Nah, AMSA itu kan ada AMSA Indonesia dan AMSA Universitas. AMSA Indonesia itu sendiri punya namanya National Team. Nah, Adria tuh kepengen gabung ke situ. Jabatan yang bukan jabatan posisi yang Adria mau itu adalah Ambassador of Public Health. Berapa orang itu biasanya? Untuk Ambassador of Public Health itu kan kita punya 6 distrik nih Wak. Jadi Ambassador of Public Health itu ada 1 di masing-masing distrik dan 1 nasional. Nah Adria kan mau menjadi Ambassador of Public Health. Kalau Adria sendiri distrik mana sekarang? Sekarang kita ini ada di distrik 1 wilayah Sumatera. Nah Adria sendiri kan mau menjadi Ambassador of Public Health kan Wak. Nah setelah mengikuti serangkaian pendaftaran, pemberkasan dan interview, itu sekarang kita dipilih top 12. Nah 12 besar. Iya, top 12 ini itu tugasnya sekarang merealisasikan perencanaan kampanye kesehatan di proposal yang kita susun pada saat pemberkasan menjadi sesuatu yang action nyata Wak. Harus diwujudkan gitu ya. Iya, harus diwujudkan. Selama setidaknya 14 hari ke depan tuh Andrea bakal selalu sharing nih tentang preeklamsia. Itu standarnya setengah bulan atau memang dipantau terus setiap bulan? Standarnya itu 15 hari Wak. Tapi ketika terpilih nanti harus ada kegiatan gebrakan-gebrakan terus ya? Karena kan ambasador kan? Iya, ketika terpilih nanti kita akan melangsungkan juga Wak, serangkaian program kerja mulai dari yang untuk AMSA-nya sendiri sampai ke dari AMSA untuk masyarakat. Kalau program AMSA sendiri banyak ya? Banyak Wak. Nah tapi perlu ditekankan sih Wak kalau ini kampanye respon ini merupakan kampanye pribadi Adria. Enggak di bawah AMSA maupun di bawah universitas. Cuma pintu gerbang aja untuk menuju ke sana ya. Benar. Ya, jadi awalnya harus punya program mandiri dan nanti kalau terpilih dan dilanjutkan kembali, nah itu disupport penuh nggak kalau dilanjutkan kembali? Kalau dilanjutkan kembali, ini kan baik lagi kampanye ke pribadi Adria kan Wak. Nah kalau apabila mau dilanjutkan kembali itu berarti baik lagi ke pribadi Adria. Masih bukan di bawah AMSA. Iya, tapi kalau sudah masuk dalam 12 besar tadi, apa bisa dijadikan pilot project atau mungkin percontohan untuk teman-teman lainnya? Percontohannya bagaimana nih Wak? Untuk mensosialisasikan preeclampsia tadi. Oh iya, bisa banget Wak. Dari kita ber-12 ini mempromosikan kesehatan dengan tema dan penyakit yang berbeda-beda tuh bisa untuk menjadi pemicu bagi teman-teman yang lain untuk mulai dari tahu bahkan sampai ke ternyata kita bisa mengambil langkah kayak gini untuk mempromosikan kesehatan. Setiap ibu-ibu yang hamil ditanyain gitu. Iya bisa Wak. Nah sebenarnya Wak sebelum
respon ini tuh jadi pintu untuk banyak orang tahu gitu dan kenal sama preeklamsia. Salah satunya tuh Adria sendiri, Wak. Jujur sebelum Adria menyusun tahu sama respon sekali ini, bukan nggak tahu sama sekali, tapi Adria tahu ada namanya hipertensi. Adria tahu ada ibu hamil. Adria juga tahu ibu hamil bisa kena hipertensi, tapi Adria nggak pernah tahu kalau ternyata ada sebutannya namanya preeklamsia. Iya. Jadi selain membuka pintu untuk orang-orang publik tahu tentang preeklamsia, itu juga membuka pintu untuk Adria sendiri, Wak. Makanya juga baru tahu kali. Wah. Nah, Baru tahu, nah, nggak apa-apa, Wak. Karena itu tujuan dari kampanye ini kan, Iya, untuk biar banyak orang-orang orang tahu. tahu. Iya. Itu bagus nih, keren nih. Jadi ada standar yang mungkin bisa dikenal masyarakat mengenai kesehatan ibu-ibu hamil. Iya, Ya. Wak. Dan dari 12 peserta di ambasador tadi ya, itu macam-macam beda-beda ya. Beda-beda, Wak. Kan kita waktu itu pas pendaftaran dikasih 5 tema yang berbeda. Nah, jadi teman-teman aku di 12 besar ini semuanya beragam dan itu keren-keren banget, Wak. Ada yang ngambil preeclampsia juga. Sebenarnya bukan preeklamsia tapi eklamsia. Itu juga diambil temanya. Apa eklamsia? Eklamsia itu adalah komplikasi lanjutan dari preeklamsia, Wak. Posisinya itu keadaannya udah lebih darurat. Pendarahan itu ya. Bukan pendarahan, Wak, tapi kejang-kejang setelah persalinan gitu, Wak. Oke. Dan bisa menyebabkan kematian ya. Bisa, Wak, bisa menyebabkan kematian. Oke. Tapi dengan adanya pre ini mungkin sebelum kejadian ya. Iya, makanya Wak, kita nggak mau sampai preeklamsia ini berubah jadi eklamsia. Iya. Jadi dua hal yang mungkin yang harus diketahui masyarakat ya. Ya. Oke. Media sosial sendiri sudah berapa orang yang ikut? Kalau misalnya semalam yang terakhir Adria lihat itu ada sekitar 270-an orang, Wak, di Nana Instagram. sudah ikut belum ya? Ayo, Wak, ikut, Wak, biar tahu nih, karena selama beberapa hari ke depan kita bakal terus posting informasi terkait preeklamsia. Nanti dibantu nanti sama-sama media sosial ya. Iya. Kalau mau ikut challenge-nya juga boleh loh, Wak. Apa tuh challenge-nya? Challenge-nya nanti asik-asik, mulai dari ngisi bingo card, terus juga menentukan true or false. Walaupun pria atau Nggak apa-apa, remaja Wak. boleh. Iya, kita kan mau public. Remaja yang belum nikah gitu. Nggak apa-apa. Itu kan biar kita tahu, oh mereka udah mulai mengenal preeklamsia, udah mulai tahu tentang preeklamsia. Ya, jadi mereka ketika nanti waktunya menikah, mereka sudah tahu ya. Iya, kurang lebih udah ada ilmunya. Iya. Tanggapan dari dosen atau teman-teman lainnya mengenai kampanye yang diadakan oleh Adri? Alhamdulillah disupport, Wak. Contohnya temen aku yang datang hari ini adalah bentuk support aku, Wak. Ya, siapa namanya? Naifa. Hai Naifa. Tapi Naifa nggak ada keinginan untuk ikut kampanye juga? Ikut, Wak. Jadi Ini dia lagi ikut. Iya. kampanyenya Andri atau kampanye sendiri? Kampanye Adria. Oke. Nah, jadi banyak banget teman-teman di Fakultas Kedokteran tuh yang menjulurkan tangan gitu. Kita bantu nih, kamu mau dibantu seperti apa? Itu kayak adalah sesuatu hal yang besar dan berarti banget buat Adria, karena ini kan pribadi ya, Wak. Nggak semua orang mungkin tertarik gitu untuk ikut campur, tapi ternyata teman-teman Fakultas Kedokteran Unsri ini sangat suportif gitu, Wak. Mulai dari teman-teman seangkatan sampai ke kakak-kakak tingkatnya. Oke. Kalau dari beberapa tempat yang kayak tadi yang ada yang support tadi ya, dari bentuknya tempat pengecekan kesehatan, klinik lah ya, itu selalu didatangi oleh Adria, diajak aja gitu. Iya, Untuk Wak. kerjasama atau bentuknya. Iya, jadi salah satu tujuan dari kampanye ini juga kan untuk memperkenalkan preeklamsia ke audiens yang lebih luas. Nah, untuk melakukan itu kan kita butuh yang namanya exposure gitu kan, Wak. Apa tuh? Exposure itu adalah pandangan orang-orang, Oh, menarik perhatian orang-orang. bikin programnya. Iya, nah salah satu caranya itu adalah dengan bekerja sama dengan pihak-pihak yang udah punya audiens masing-masing nih, Wak. Contohnya RRI Pro 4. Ya, Pro 4 dan juga RRI lah ya. Iya. Lalu memberikan ruang untuk penyuluhan atau juga bisa katakan ya untuk kesehatan lah ya seluruh Iya, Wak. masyarakat. Nah, oke, lanjut gimana? Salah satu pihak yang kita ajak kerjasama itu juga ada dari badan organisasi kepemerintahan, Wak. Ada namanya tuh Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang. Nah, di hari Minggu nanti, Wak, yang Adria tadi bilang hari besarnya, itu kita akan pergi ke lapas. Kita Sorenya? akan seharian, Wak.
Kita akan jadi ada bukan di lapasnya. Kambang Iwak lagi. Bukan Wak, kalau untuk hari Minggu di minggu depan itu kita akan full di lapas, kita akan kasih penyuluhan, kita akan kasih workshop, kita juga akan main games bareng sama teman-teman yang ada di lapas. Tapi ada ibu yang hamil juga, Bini. Ada beberapa Wak setelah ditanya-tanya Ditanya gitu. data ya. Iya. Jadi butuh untuk pengecekan ya. Mm-mm. Dan untuk yang di pelosok mungkin yang di perbatasan dengan Palembang, bagaimana itu? Anda sudah pernah coba untuk ngecek tak ke posyandu atau puskesmasnya? Pernah Wak, justru beberapa program kerja di organisasi yang ada di F Country itu ada yang perginya ke pelosok Wak, contohnya Teluk Kecapi. Nah jadi untuk program kerja yang melibatkan daerah pelosok itu sebenarnya udah banyak Wak. Baik lagi gimana cara kita untuk semakin membuat masyarakat umum tuh aware tentang kesehatan. Oke. Kembali ke responnya sendiri, dan mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Andre, bagaimana respon ini bisa berkembang nantinya ke depan, apa yang akan treatment apa yang akan dilaksanakan oleh Andre sendiri untuk ngajak orang lain atau juga kawan-kawan terdekat. Nah, silakan. Respon ini kan menjadi salah satu gerbang pembuka untuk pengetahuan baru khususnya preeklamsia ya Wak. Nah Adria berharap banget dari respon ini gak cuma Adria dan teman-teman atau Wak Dolah di sini, tapi benar-benar masyarakat tuh secara luas tahu Wak, tentang preeklamsia, bahayanya, pencegahannya, dan gimana sih caranya kita untuk mensupport ibu-ibu hamil dan juga kandungannya gitu Wak. Bisa detail lagi mungkin karena ada mungkin baru dengarkan radio, diulang lagi preeklamsia itu apa, dan bentuknya bagaimana dan bagaimana pencegahannya. Oke, nah jadi balik lagi Wak, preeklamsia itu adalah tekanan darah tinggi pada ibu hamil. Kalau kita periksa itu tekanan darahnya untuk sistoliknya di atas 140 dan diastoliknya di atas 90 mm air raksa. Terus biasanya terjadi di usia kandungan lebih di atas 20 minggu. Nah, untuk gejala-gejalanya itu mulai dari edema kaki dan juga nyeri kepala dan juga tekanan darah tinggi tadi. Tapi seringkali gejalanya itu tidak terlihat. Kalau misalnya kita scroll di TikTok itu banyak banget preeklamsia survivor yang ternyata mereka tuh awalnya nggak tahu kalau mereka terkena preeklamsia karena nggak ada gejalanya kan, nggak terlihat gejalanya. 20 minggu itu 4 bulan atau 5 bulan gitu ya? 20 minggu itu sekitar 4 bulan ke atas. Ya, oke. Itu mungkin masyarakat harus dia lebih ngerti lagi, itu yang sangat bahaya ya kan. Jadi bisa dicek ke puskesmas, ke dokter ya. Atau cek tekanan darahnya secara berkala. Kalau misalnya ada di tekanan intensi digital di rumah mungkin bisa. Atau yang memang punya penyakit tekanan darah tinggi ya. Iya, itu resikonya tinggi juga Wak. Oke, lanjut kembali silakan. Nah, melalui respon ini juga Adria berharap untuk orang-orang selain mengetahui tentang preeklamsia juga mulai aware kalau kesehatan tuh penting untuk semua orang, bukan cuma orang-orang di daerah tertentu tapi di seluruh daerah, di seluruh kawasan. Itulah kenapa Adria memilih untuk pergi ke lapas, karena sebenarnya Wak, di lapas ini kan mereka juga masih manusia dan yang butuh kesehatan kan Wak, yang butuh untuk sehat gitu. Nah, Adria mau menunjukkan kalau kita nih peduli sebagai sesama manusia terlepas dari status dan mau apapun itu. Oke. Ya mereka kan di dalam ya. Iya Wak. Walaupun disiapkan mungkin pusat kesehatannya, tapi kadang namanya manusia agak ada malas-malasnya. Iya benar untuk Wak. ngecek kesehatan. Tapi padahal ya di lapas juga disiapin tuh Wak. tempat dokternya juga ada. Ada dokter yang standby di lapas. Tapi jadi kita datang ke sana untuk Andre datang ke sana untuk memberikan penyuluhan kepada ibu-ibunya, jangan malu, jangan segan, ya jangan malas untuk ngecek kesehatan. Benar Wak. Ya itu hebatnya keren ya. Kalau yang di luar ya mungkin ya banyak yang beritahu kan, tapi kalau lapas paling antar mereka tuh lah gitu. Iya Wak, kan nggak ada akses untuk ke dunia luar, untuk ke sosial media kan. Nah, jadi ini adalah bentuk untuk membuka pintu bagi mereka untuk tahu dan untuk mengerti preeklamsia. Hari Minggu ya? Hari Minggu Wak, minggu depan. Lapas 1 di mana? Yang di Merdeka? Lapas 2A yang di Merdeka. 2A yang di Merdeka ya. Okay. Nah, fun fact sedikit ya Wak, kan kita udah open volunteer untuk kampanye interaktif online-nya nih ya. Bagi teman-teman yang udah join online volunteer, itu nanti akan berkesempatan Wak untuk jadi offline volunteer dan ikut kita ke lapas. Iya, jadi jangan sampai teman-teman kita akan nentuin kan nanti boleh banyak-banyak kan? Iya. Nanti kita akan spill ketika teman-teman kampanye online volunteernya udah lengkap.
kita tutup pendaftaran online volunteer sendiri itu kan di tanggal 6 nanti. Siap, oke. Terima kasih. Terus harapan ke depan ya untuk respon sendiri dan mengulas lagi silakan. Mungkin ada yang kurang yang akan disampaikan oleh Andrea sendiri selaku founder ya bisa dikatakan ya. Iya. Silakan. Harapan untuk respon ini semoga menjadi suatu manfaat bagi banyak masyarakat dan Adria berharap untuk bisa keep respon ini meskipun sudah tidak lagi menjadi tugas di top 12 finalis Ambassador of Public Health tuh lanjut sebagai suatu event berkala per tahunnya, Wak. Semoga bisa dicapai seperti itu. Amin. Ya. Oke, terima kasih Andrea dan apa yang disampaikan tadi mungkin dalam bawasan khususnya bagi ibu-ibu hamil ya. Iya, Wak. Ya untuk selalu menjaga kesehatan, cek kesehatan dengan melalui mengecekkan tekanan darah tadi ya. Dan yang pastinya sering konsultasi kepada dokter. Bener, ya. Wak. Karena kan sekarang kan ya tidak seperti dulu ya. Iya. Sekarang puskesmas ya menerima. Untuk yang namanya konsultasi juga. Iya, ya. bahkan ada sering cek kesehatan gratis juga, Wak. Iya. Contohnya besok. Iya, cek gratis yang dilakukan oleh teman-teman komunitas ya, Iya. respon ya. Oke ya. Oke, terima kasih dan sampai ketemu dengan tema-tema lainnya nanti, Adria. Siap, Sukses Wak. untuk kegiatannya. Ya, terima Semoga kasih banyak, Pak apa Dola. yang dicita-citakan terkabul, ambasador ya. Amin. Itu Iya. AMSA ya. Oke. Yuk Adri, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Wak Dola Iya. dan teman-teman RRI. Iya. Dan Galau-Galau kita lanjut kembali dengan beberapa lagu yang sudah kami siapkan sampai nanti ya peralihan ke Sriwijaya siang. Dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.